Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masai Sauda Monika. NIM saya 18410176. Saya dari kelas SI 6SP. Di sini saya akan menjelaskan materi yang ke-14 yang berjudul Saluran Pemasaran Distribusi dalam mata kuliah CRM, Customer Relationship Management. Langsung saja kita masuk ke materi. Jaringan nilai dan saluran pemasaran. Jaringan nilai atau value network adalah sistem kemitraan dan aliansi yang digunakan perusahaan untuk sumber daya, meningkatkan dan mengantarkan penawaran produk dan jasa mereka. Saluran pemasaran atau marketing channel adalah serangkaian organisasi yang saling tergantung yang terlibat dalam proses untuk menjadikan produk atau jasa siap untuk digunakan atau dikonsumsi. Ini contoh situs online, yaitu situs Oracle. Pekerjaan yang dilakukan saluran pemasaran. Banyak produsen yang kekurangan sumber daya finansial untuk menjalankan pemasaran langsung. Dalam beberapa kasus, pemasaran langsung memang tidak layak. Para produsen yang sungguh-sungguh membangun saluran pemasaran mereka sendiri seringkali dapat memperoleh pengembalian yang lebih besar dengan meningkatkan investasi mereka pada bisnis utama. Ini gambar bagaimana seorang distributor menghasilkan penghematan usahanya. Contoh gambarannya ini. Terus lanjut, ini adalah fungsi dan arus saluran pemasaran. Fungsi kunci termasuk memperoleh informasi tentang pelanggan potensial dan sekarang pesaing, dan lainnya, mengembangkan dan menyebarkan komunikasi persuasif untuk merangsang pembelian, mencapai persetujuan akhir mengenai harga dan syarat lain sehingga transfer kepemilikan dapat dilakukan, melakukan pemesanan ke perusahaan manufaktur. Lanjutannya, memperoleh dana untuk membiayai persediaan pada berbagai level saluran pemasaran, menanggung resiko yang berhubungan dengan pelaksanaan fungsi saluran pemasaran tersebut, mengatur kesinambungan penyimpanan dan pergerakan produk fisik dari bahan mentah sampai ke pelanggan akhir, mengatur pelunasan tagihan pembeli melalui bank dan institusi keuangan lainnya, mengawasi transfer kepemilikan aktual dari suatu organisasi atau orang kepada yang lain. Fungsi saluran distribusi: informasi, komunikasi, negosiasi, pemesanan, keuangan, pengambilan resiko, distribusi fisik, pembayaran, dan juga transfer. Ini gambaran 5 arus pemasaran pada saluran pemasaran untuk truk forklift. Yang pertama physical flow, yang kedua title flow, ketiga payment flow, yang keempat information flow, dan yang kelima ini promotion flow. Pekerjaan yang dilakukan saluran pemasaran. Arus maju, forward flow, dari perusahaan ke pelanggan, fungsi fisik, kepemilikan, dan promosi. Arus mundur, backward flow, dari pelanggan ke perusahaan, fungsi pemesanan dan pembayaran. Arus maju dan mundur, forward and backward flow,
terjadi dalam dua arah, fungsi informasi, negosiasi, pembiayaan, dan pengambilan risiko. Ini gambaran saluran pemasaran barang konsumsi dan barang industri. Yang A, consumer marketing channels, dan B, industrial marketing channels. Jenis saluran pemasaran. Saluran pemasaran yaitu saluran level 0, sering disebut saluran pemasaran langsung, yaitu perusahaan manufaktur yang langsung menjual kepada pelanggan akhir. Contoh penjualan dari rumah ke rumah. Selanjutnya saluran level 1, berisi satu perantara penjualan seperti pengecer. Saluran level 2, berisi dua perantara penjualan, contoh pedagang besar dan pengecer dalam pasar barang konsumen. Saluran level 3, berisi tiga perantara penjualan, contoh pedagang besar, pemborong, beberapa pengecer, industri pengemasan daging. Saluran arus terbalik, beberapa perantara berperan dalam saluran mundur, contohnya pusat pengembalian barang produsen, perantara minuman ringan, dan lain-lain. Dan jenis saluran lainnya yaitu saluran sektor jasa, saluran informasi highway, information highway channels. Beberapa saluran membalikan proses arus. Dan ini contohnya yang kedua. Ini tadi contoh yang pertama, salah satunya. Terus lanjut, ini keputusan rancangan saluran. Push strategi dan pull strategi. Merancang sistem saluran melibatkan 4 tahap. Yang pertama, menganalisis kebutuhan pelanggan, penetapan tujuan saluran, mengidentifikasi saluran alternatif utama, mengevaluasi saluran alternatif utama. Menganalisis level output jasa yang diinginkan pelanggan. Ukuran lot atau lot size adalah jumlah unit yang diperbolehkan oleh saluran pemasaran untuk dibeli oleh satu pelanggan biasa setiap kali pembelian. Waktu tunggu atau waiting time adalah rata-rata waktu tunggu dari pelanggan saluran untuk menerima barang. Yang ketiga, kenyamanan tempat atau special convenience, menyatakan tingkat kemudahan yang disediakan saluran pemasaran bagi pelanggan untuk membeli produk tersebut. Selanjutnya, variasi produk variety, menyatakan luasnya keragaman yang diberikan oleh saluran pemasaran. Selanjutnya, pelayanan pendukung atau service backup, merupakan pelayanan tambahan seperti kredit, pengiriman, instalasi, dan juga perbaikan yang disediakan oleh saluran tersebut. Keputusan rancangan saluran yaitu dengan cara memilih, melatih, memotivasi, dan mengevaluasi, dan begitu pun sebaliknya. Keputusan rancangan saluran menetapkan tujuan dan kendala saluran, mengidentifikasi alternatif saluran utama, jenis perantara, jumlah perantara, distribusi eksklusif, mencakup jumlah perantara yang sangat terbatas yang menangani barang atau jasa perusahaan. Perjanjian eksklusif yaitu melarang menjual merek pesaing. Yang kedua, distribusi selektif, mencakup penggunaan lebih dari beberapa, tetapi juga kurang dari semua perantara yang bersedia menjual produk tersebut. Distribusi intensif, produsen menempatkan barang dan jasa di sebanyak mungkin toko. Syarat dan tanggung jawab anggota saluran. Kebijakan harga mengharuskan produsen menetapkan daftar harga dan rencana diskon oleh perantara dianggap adil serta memadai. Syarat penjualan mengacu pada syarat pembayaran dan garansi produsen.
Yang ketiga, hak teritorial distributor. Selanjutnya, mengevaluasi alternatif utama, kriteria ekonomi. Ini gambaran nilai tambah terhadap biaya saluran yang berbeda. Keputusan rancangan saluran, yaitu yang keunggulan saluran, kriteria pengadilan dan adaptasi. Ini grafik biaya titik impas. Keputusan manajemen saluran, memilih anggota saluran, melatih anggota saluran, memodifikasi anggota saluran. Produsen dapat menggunakan kekuatan paksaan, coercive power, kekuatan imbalan, reward power, kekuatan hukum, legitimate power, kekuatan ahli, expert power, dan kekuatan referensi, reference power. Pemrograman distribusi, perencanaan hubungan distributor, mengevaluasi anggota saluran pemasaran, dan memodifikasi pengaturan saluran. Ini nilai tambah saluran dan tingkat pertumbuhan pasar. Jenis-jenis sistem pemasaran vertikal, corporate common ownership at different levels of the channel. Selanjutnya, administered leadership is assumed by one or a few dominant members. Contractual, yaitu contractual agreement among channel members. Conventional distribution channels versus vertical marketing system. Yang pertama, conventional marketing channel terdiri dari manufacturer, next wholesaler, retailer, consumer. Vertical marketing channel, manufacturer, wholesaler, retailer, dan consumer. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat untuk kalian. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.